Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmia Fiatarigan, Santriwati Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-Raudhatul Hasanah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan prosedur program bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, pengertian pengelolaan prosedur program BK di sekolah, yaitu proses pengaturan atau pengendalian seluruh tahapan penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar tujuan BK di sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan ini mencakup cara merancang, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti program BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik, karakteristik sekolah, serta kebijakan pendidikan yang berlaku. Dengan kata lain, pengelolaan prosedur program BK merupakan pedoman kerja bagi guru BK atau konselor agar layanan yang diberikan terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Melalui pengelolaan prosedur yang baik, program BK tidak dilaksanakan secara insidental, tetapi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan sekolah dalam membantu peserta didik mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Adapun tujuan pengelolaan prosedur adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien layanan BK sehingga waktu, tenaga, dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, menjadi pedoman kerja bagi guru BK atau konselor agar pelaksanaan layanan dilakukan secara sistematis, profesional, dan tidak bersifat insidental. Yang ketiga, menyesuaikan layanan BK dengan kebutuhan peserta didik baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keempat, menjamin keterpaduan program BK dengan program sekolah sehingga BK menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Dan yang kelima, memudahkan program dan tindak lanjut program BK guna mengetahui tingkat keberhasilan layanan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Tahapan pengelolaan prosedur program BK di sekolah. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahap awal untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik melalui pengumpulan data, baik secara observasi, angket, wawancara, hasil belajar, dan data pribadi siswa. Yang kedua, perencanaan program BK. Penyusunan program berdasarkan kebutuhan peserta didik dan tujuan sekolah yang meliputi penentuan tujuan layanan, jenis layanan BK, sasaran, materi, metode, waktu, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, pelaksanaan program BK yaitu tahap penerapan layanan BK sesuai rencana, baik layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, maupun dukungan sistem. Yang keempat, evaluasi program BK, yaitu proses penilaian untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, efektivitas layanan, serta dampaknya terhadap perkembangan peserta didik. Dan yang kelima, tindak lanjut dan pengembangan program, yaitu tahap perbaikan dan penyempurnaan program berdasarkan hasil evaluasi, termasuk pengembangan strategi layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa mendatang. Selanjutnya, ada tahap pengorganisasian dalam pengelolaan prosedur program BK di sekolah. Yang pertama, pembagian tugas dan tanggung jawab, yaitu penetapan peran guru, wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, serta pihak terkait lainnya dalam mendukung layanan BK. Kedua, penerapan struktur organisasi BK agar alur koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program BK menjadi jelas. Yang ketiga, pengaturan jadwal layanan BK sehingga layanan dapat terlaksana tanpa mengganggu proses pembelajaran dan tetap menjangkau seluruh peserta didik. Yang selanjutnya, penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana seperti ruang BK, alat asesmen administrasi BK, dan media layanan, serta koordinasi dan kerjasama baik internal sekolah maupun dengan pihak luar atau orang tua untuk mendukung keberhasilan layanan BK. Adapun tahap pelaksanaan dalam pengelolaan prosedur program BK di sekolah, yaitu pelaksanaan layanan BK yang meliputi
layanan dasar, layanan responsif, perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai kebutuhan peserta didik. Penerapan teknik dan strategi BK seperti konseling individu, konseling kelompok, bimbingan klasikal, konsultasi, dan mediasi. Koordinasi dengan pihak terkait seperti wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan kepala sekolah. Selanjutnya, pendokumentasian kegiatan dan penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi lapangan, penerapan teknik dan strategi BK, koordinasi dengan pihak terkait, pendokumentasian kegiatan, dan penyesuaian pelaksanaan dengan kondisi lapangan agar layanan tetap relevan dan responsif terhadap permasalahan peserta didik. Selanjutnya, tahap evaluasi dalam pengelolaan prosedur program BK di sekolah. Yang pertama, penilaian proses pelaksanaan, yaitu dengan menilai kesesuaian antara program yang direncanakan dengan pelaksanaan layanan BK di lapangan. Yang kedua, penilaian hasil layanan BK untuk mengetahui dampak layanan terhadap perkembangan peserta didik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis data evaluasi melalui laporan kegiatan, instrumen evaluasi, umpan balik siswa, guru, dan orang tua. Yang keempat, identifikasi hambatan dan faktor pendukung guna mengetahui kelemahan dan kelebihan program BK yang telah dilaksanakan. Dan penyusunan rekomendasi perbaikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengembangan dan penyempurnaan program BK selanjutnya. Dan yang terakhir, tahap tindak lanjut dan pengembangan dalam pengelolaan prosedur program BK di sekolah, yaitu dengan cara menindaklanjuti hasil evaluasi dengan memperbaiki kelemahan dan mempertahankan serta memperkuat aspek program BK yang sudah berjalan dengan baik. Dan penyusunan program perbaikan baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan maupun organisasian layanan BK agar lebih efektif. Selanjutnya, pengembangan strategi dan inovasi layanan BK menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan zaman, dan kebijakan pendidikan. Dan peningkatan kompetensi guru BK melalui pelatihan, supervisi, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Dan yang terakhir, penguatan kerjasama dengan dukungan sistem dan melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, serta pihak terkait lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.